Businessman Opinion. Mitra bisnis Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yakin dengan digitalisasi di semua sektor, operasi tangkap tangan atau OTT terkait pidana korupsi tidak akan terjadi lagi, sehingga KPK tidak sedikit-sedikit melakukan OTT. Menurut Luhut, tidak akan ada yang bisa melakukan kecurangan dalam digitalisasi atau sistem dan operasi yang dilakukan secara digital. Apa komentar Anda? Apakah dengan digitalisasi sistem ini, korupsi bisa diberantas tuntas? 633-9160. Ya, sorry. Saya pikir ini juga agak aneh juga kadang-kadang ya. Digitalisasi itu kan yang bikin kan manusia juga. Input juga manusia, yang menganalisa juga manusia. Jadi semua juga balik-balik ke manusia lagi. Kita bukannya itu bukan sesuatu yang artificial intelligence dan sebagainya. Dan hal-hal memberantas korupsi ini sebenarnya hal yang simpel tuh dibuat komplikated sekali. Dengan diberantas dengan pendidikan anti korupsi lah, segala macam pilkada langsung dan tidak langsung lah. Sebenarnya simpel aja, Sam. Kalau mau memberantas korupsi, ya hukuman korupsi ya diperberat lah. Ya maksimal 20 tahun sampai hukuman mati. Kita nggak pernah lihat koruptor ada yang sampai dihukum mati dengan korupsi yang triliunan dan sebagainya. Jadi kalau mau memberantas korupsi, very simple, 1+1=2. Hukumannya diperberat aja, bukannya diperingan. Nah, kita tahu bahwa apa yang baru ini disahkan malah diperingan. Jadi itu sebenarnya retorika aja, memberantas korupsi, mari kita berantas dan sebagainya dengan cara ini, cara itu semua nggak ada gunanya kalau efek jerahnya nggak ada. Kemudian even yang sudah dihukum pun dengan hukuman yang ringan pun jadi ringan lagi, dipotong lagi dengan revisi dan sebagainya, sel yang mewah, keluar masuk sebagainya. Jadi replika aja lah kalau kita ngomong ngeberantas korupsi. Ini pejabat-pejabat kita ini cuma ngomongnya aja, tapi hal yang simpel aja tuh kayaknya dibikin susah gitu loh ya. Saya sih setuju ya, OTT dengan digitalisasi dua-duanya bagus ya. Cuman kalau bisa saya tambahin, kalau bisa sebaiknya tindakan pencegahan itu LHKPN itu tetap dijalankan gitu, jangan malah dihapuskan. Udah gitu KPK boleh menyadap semua pejabat tinggi yang dicurigai. Jangan katanya tuh kalau KPK mau nyadap mesti izin. Jadi gimana bisa diberantas korupsi kalau mau disadap malah bisa izin. Bahkan kalau bisa tuh KPK itu diperluas gitu kekuasaannya gitu ya, kewenangannya gitu. Mencegah banyak kasus korupsi di Indonesia. Dan juga kalau bisa juga KPK mencegah misalnya kejadian-kejadian kayak kasus binomo kalau bisa ya. Misalnya KPK bisa masuk ke OJK, juga bisa jadi BPOM supaya jangan kasus-kasus seperti binomo atau obat yang bisa nyebabkan ginjal segala macam itu jangan terjadi lagi gitu. Kuasanya luas gitu. Menurut saya korupsi di Indonesia bisa nggak ada. Dan yang paling penting juga kalau bisa wali kota, gubernur, apalagi tuh pejabat-pejabat tinggi sampai ke presiden itu benar-benar selektif. Jangan asal manusia aja. Kalau yang dipilih itu salah, itu kalau udah korupsi udah susah banget kan otonomi daerah ya. Sulit sekali ngatasinya. Jadi pertama kali terutama pemilihan kepala-kepala itu, pejabat tinggi itu jangan sampai salah gitu. Pada itu juga KPK kekuasaannya diperluas, penyadapan, pengawasan semua penindakan. Kalau nggak diperluas susah kayaknya korupsi itu diberantas di Indonesia. Kalau memang korupsinya besar dihukum mati lah. Jangan kayaknya hukuman cuma setahun 2 tahun. Ya mau sistemnya secanggih apapun, kalau hukumannya begitu-begitu aja, siapa yang takut gitu loh. Ada yang direkam di televisi, mana malu mereka gitu loh. Kalau misalnya kayak begini mau secanggih apa sistem hukumannya kayak gitu, percuma sih. Oke, terima kasih. Oke, kalau menurut saya digitalisasinya juga masih setengah-setengah ya gitu aja. Artinya bahwa masih ada banyak loophole gitu aja dalam sistem digitalisasi di Indonesia. Contohnya adalah OSS ya yang bisa diakses ya, harus muter-muter ke sana kemari yang akhirnya harus bayar orang untuk input data sendiri gitu aja, karena kita nggak bisa nata, kita nggak ngerti ya, di websitenya cuma disediakan bahwa internal saja mengenai prosedur pengisian OSS dan lain untuk perizinan. Ujung-ujungnya ya kita cari orang lagi, cari agen lagi, cari orang dalam lagi ya untuk membayar itu semua ya. Jadi sebenarnya digital di Indonesia cuma masking aja akhirnya gitu. Terima kasih. Digitalisasi dan tidak, itu hanya transaksi yang dibikin digital dan bukan manual.
walaupun sudah terkumpul nanti di rekening bank yang milik pemerintah, tetap saja bisa diakali. Karena selama ini di bank-bank rekening itu juga ada yang tidak aman. Misalnya kasus-kasus pembobolan oleh Maria itu yang koruptor besar-besaran, atau Edi Tansil itu membobol dari bank juga. Jadi tetap bisa diakali walaupun pakai digital. Ini tergantung akhlak dan moral para pemegang pengumpul uang nantinya seperti itu di perbankan atau orang-orang pemerintah. Saya setuju sekali, 100%. Di negara maju, nggak usah jauh-jauh, Singapura sudah hampir lebih dari 10 tahun sudah digitalisasi. Tidak ada satu perizinan atau keperluan apapun yang membuat warga harus berpikir dengan tidak ada sekali. Ya, termasuk pajak. Ini jahat tempat kita, tapi secara normal tidak ada. Dan wacana OSS yang sudah berjalan mungkin sekitar 3 tahun lebih, sebetulnya itulah mengarah ke digitalisasi. Cuman sayangnya di Indonesia ini kelompok yang memang kita sebut dari zaman dulu adalah grup oportunis, warisan dari Orba, itu mati-matian akan menggagalkan atau membuat OSS itu agak pincang. Jadi kita sebagai aplikator di bisnis, kita tahu OSS bagus, cuma dalam aplikasinya ternyata perizinan bangunan, perizinan untuk suatu tempat manfaat, suatu ruang, ternyata si pihak petugas tetap harus datang survei. Ya, survei itu cuma basa-basi. Ya, survei, ya, kemudian dia tanda tangan, kita diminta laporan BAP sudah disurvei. Jadi ini masih banyak hal keanehan, artinya OSS itu masih diusahakan tidak sempurna oleh beberapa kalangan oportunis. Kalau menurut saya ya apa nggak salah tuh, yakin yakin berantakan, yakin amburadul. Cuma sistem itu dibuat dengan rupa canggih manapun ya, kalau manusia di baliknya, operator di baliknya itu mentalnya masih sama gitu loh ya. Yang penting tuh mentalnya dulu dirubah. Masalah digitalisasi atau bagaimana itu urusan nomor 2 gitu loh ya. Jadi yakin apa nih? Yakin amburadul ya Pak Luhut. Makasih. Pak Luhut kan bilang ya, kalau kita lihat yang di rekaman sosial media itu, beliau baru pulang dari London, kemudian di mana di sana itu digitalisasi gitu. Pak Luhut mungkin lupa bahwa negara kita belum sedalam itu digitalisasinya. Wong data antara Bulog sama Departemen Pertanian aja nggak sinkron kok sesama institusi pemerintah. Kemudian dalam rangka pemberantasan korupsi, OTT ini juga masih dibutuhkan sebagai komunikasi juga dari KPK kepada masyarakat. Dan kalau kita lihat memang para koruptor ini bagaimana modus operandinya. Uangnya itu dalam koper, ketemunya di rumah makan, di tempat hiburan, langsung kasih di amplop pakai uang $, atau uang dolar. Jadi mereka juga memang dalam 5-10 tahun terakhir ini sudah menghindari jejak, jangankan jejak digital, jejak perbankan pun mereka tinggalkan. Jadi ada yang, kan coba lihat kasus-kasus itu, ada yang ngasih diantar mobil langsung, ada yang dibelikan rumah, ada yang dibelikan apartemen di Australia, di Singapura, dan seterusnya, yang memang tidak akan terlacak secara digital. Nah, oleh karena itu, ya silahkan yang bisa digitalisasi harus dipercepat, bagus. Tapi OTT hal yang baik. Jadi kalau dibilang Pak Luhut itu membuat malu negara kita, kok kita malu negara kita bersih-bersih, kita lakukan penangkapan pada koruptor, kan membuat negara ini tidak bagus, begitu kata Pak Luhut. Loh, kenapa tidak bagus? Kalau kita sedang bersih-bersih kok nggak bagus? Justru kalau kita sweep under the carpet, seolah-olah mister-mister di luar negeri bangga tepuk tangan sama kita, tapi kenyataannya kita banyak koruptor, itu yang kita malu. Kalau kita bersih-bersih, kok kenapa mesti kita malu? Kita justru bangga bahwa negara ini transparan dan akuntabel dalam memberantas korupsi. Kalau menurut saya, korupsi itu tidak bisa diberantas ya. Yang bisa diberantas adalah kesadaran manusia itu sendiri untuk mau bekerja keras, berusaha, dan penuh tanggung jawab. Itu saja yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu kalau mau bersih,
tidak ada korupsi. Manusia harus hidup penuh tanggung jawab dan mau bekerja keras. Digitalisasi memang bagus, tapi kan yang operasikan kan orang juga. Nah, kalau misalnya ada 10 rekanan atau 5 rekanan. Kalau 5 rekanannya itu satu grup atau kong kali kong, kira sama juga. Yang paling betul adalah selain itu dilakukan, harus ada pembuktian terbalik, Pak Luhut. Nah, kalau ada pembuktian terbalik paling gampang kan? Nah, kalau dia gajinya 1 bulan 5 juta, tunjangan dan lain-lain jadi 10 juta, 1 tahun kan bisa ketahuan berapa. Nah, tapi kalau setiap tahun dia isi SPT-nya tiba-tiba kekayaannya jadi 5M, nah itu ditanya dari mana uangnya. Nah, itu baru efektif, Pak. Ya, itu yang paling bagus. Jadi nggak mungkin dia bisa lari. Ya, makasih. Melihat perkembangan koruptor sekarang dengan hukuman yang lebih ringan, undang-undang dirubah juga untuk meringankan koruptor juga, undang-undang politik juga mendukung, ya kan, kalau umpamanya koruptor juga masih bisa mencalonkan kembali lagi. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya pemerintah tuh lebih support ke koruptor kalau begini. Nah, sekarang kalau umpamanya masalahnya adalah masalah digitalisasi, ya digitalisasi itu kembali lagi ya kan ke orangnya. Banyak contoh pamannya OSS ya, ketika orang input dan lain-lain kesulitan ketika input untuk pengurusan perizinan, ya akhirnya harus hubungin orang A, orang B, orang C ya kan, untuk bisa membantu penginputan dan lain-lain. Akhirnya ya begitu terus aja, itu jadi lingkaran setan. Demikian, terima kasih. Kalau bicara korupsi dihilangkan atau diminimalisir, itu paling enggak dari hukumannya itu yang belum menimbulkan efek jerah. Iya, kalau jadi sekarang yang ingin menjabat itu kan menjual perizinan, menjual kebijakan, itu kan tentu lewat negosiasi. Balik-baliknya mereka itu kan harusnya melayani masyarakat, tapi mencari keuntungan istilahnya dengan korupsi begitu. Nah, itu yang tidak fair dilaksanakan. Nah, kalau kita memang mau mengurangi itu, ya paling jelasnya adalah efek hukumannya. Begitu sudah kena, masih nggak kapok-kapok juga kan, artinya mereka merasa hasil dari berkorupsinya itu jauh lebih besar daripada penderitaannya karena hukuman. Pejabat kita ini mau meringankan resiko, Pak. Ya, itu dia mau coba jadi menteri tapi ngatur KPK. Ya, sebenarnya tenang aja Pak Luhut. Kan undang-undangnya udah dikurangin. Kalau koruptor tuh ditahan hanya 2 tahun. Kalau Bapak punya uang kan mungkin bebas bersyarat, Pak. Makasih. Kalau menurut saya itu digitalisasi itu memang meminimalisir. Tetapi kalau KPK nggak ada OTT nanti kerjanya apa? KPK itu kan bisanya saat ini kan hanya OTT. Dan kasus yang jelek-jelek nggak bisa ditangani kayak Formula E, sampai sekarang nggak ada kabar beritanya. Dan kemudian korupsi kalau tuntas menurut saya sih nggak mungkin lah. Selama masih ada siang dan malam, hitam dan putih, itu pasti ada. Terima kasih. Pagi, Bu. Silahkan. Gini, mestinya secara teori itu begitu kemauannya. Cuman kan namanya orang itu kan namanya jiwanya itu jiwa udah mentalnya mental minta-minta gitu. Jadinya saat kita masukin data ke dinas, ke dinas lah, ke Pemda gitu, kan berkas kita udah masuk. Ternyata berkas kita kan nggak dimasukin. Ternyata itu ada orangnya gitu kan, yang ngecek data-data itu kan orang, bukan mesin, orang gitu. Nah, orang itu cuma diplototin doang, nggak dipencet ulang kan, walaupun udah sesuai prosedur. Dia harus kenal dulu sama orangnya. Kalau nggak kenal dia nggak mau proses, walaupun sampai berbulan-bulan itu nggak mau. Dia harus kenal dulu siapa ini orangnya nih. Nah, setelah ketemu di belakang baru diproses, kesananya lancar. Itu namanya sistemnya masih pakai manusia, bukan pakai mesin. Mungkin kalau sistemnya udah pakai mesin semua, ya mungkin itu udah nggak ada korupsi. Makasih. Ya, namanya korupsi di negara kita sampai kapanpun tidak akan bisa dihilangkan ya, walaupun itu digital. Justru digital itu mereka di belakang layar akan bermain, jangan mereka jelas.
mereka akan memintanya. Paling yang dimasukkan sekian digitalnya. Jadi kembali lagi dari akhlak manusianya lah, watak manusianya. Mereka ini ingin mencari kekayaan, tapi mau uang banyak, tapi tidak mau bekerja. Mumpung saya jadi ini, jadi itu, saya manfaatkan. Apalagi saya punya wewenang, punya kuasa. Wah, bersilat gampang semuanya. Tidak akan bisa dihilangkan. Dengan digital malah menambah itu tikus-tikus yang bergerak itu, negosiasinya. Mungkin lancar negosiasinya digitalnya itu. Digitalnya misalnya negosiasi dia pembayaran harusnya 100, mereka suruh masukkan saja 10 perak. Ya, gampang lah itu. Nggak akan bisa dihilangkan. Itu nonsen semuanya. Mau siapapun dia, selama KPK tetap harus OTT para pejabat-pejabat kita yang masih bermain. Itu KPK harus bergerak. Rakyat di belakang KPK. Korupsi, pejabat siapapun, OTT harus dijalankan. Ini amanat rakyatnya. Ya, kalau menurut saya IT juga nggak akan luput dari korupsi ya. Mungkin Pak Luhut ini seperti generasi boomer yang lainnya yang hanya ngerti IT dari kulitnya aja. IT itu kan sistem manusia juga. Ya, selama ada amplop ya apa aja bisa diubah. Kita kan masih ingat beberapa waktu yang lalu ada bank-bank nasional itu mengalami fraud yang dilakukan oleh orang dalamnya sendiri, orang IT-nya sendiri. Itu data bisa diubah semaunya dia. Bahkan Pak Luhut aja nggak bisa menjaga data rakyat Indonesia dari hacker Bjorka kemarin. Itu gimana pertanggung jawabannya? Bisa nggak mereka tuh tangkap Bjorka dan jagain data-data rakyat Indonesia? Apalagi soal korupsi itu mah mudah sekali, tinggal kasih amplop ke orang yang jadi adminnya, udah data bisa diubah. Itu aja dari saya, terima kasih. Menurut saya apa yang disampaikan beliau sudah tepat ya, dengan menyongsong dengan adanya teknologi seperti blockchain yang menyediakan transparansi sistem dari awal. Jadi kita bisa traceability dari awal sampai akhir. Jadi setidaknya akan mengurangi, meskipun tidak menghilangkan semua korupsi ya, tapi akan meminimalisir potensi korupsi dengan ada teknologi baru. Terima kasih. Kalau menurut saya, kita harus lihat dulu ya karakteristik dari korupsi itu sendiri seperti apa gitu loh. Jadi karakteristiknya itu yang kita, jadi sebenarnya bukan hanya korupsi ya, tetapi yang terjadi KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, kalau korupsi itu menurut saya yang diomongin Pak Luhut itu adalah di tengah, ya kan, di tengah. Artinya dengan melakukan digitalisasi sistem itu kan proses menjadi lebih akurat, tepat, akurat, dan transparan, sehingga budget yang telah ditentukan ya dengan budget itu terlihat. Nah, jadi tidak ada lagi pejabat berani main di situ, entah itu tender ataupun penyelenggaraan apapun, pembiayaan apapun gitu. Tetapi di hulunya kolusi itu sebelum terjadinya proses transaksi. Nah, itu yang saya pikir OTT sekarang nangkepnya di area situ gitu, di area hulu gitu. Nah, kalau misalkan 100-200 juta, nah itu yang saya pertanyakan gitu loh. Sejauh itukah kerjanya KPK gitu loh. Tapi menurut saya Pak Luhut udah benar, sepanjang proses itu yang kita jagain, dan di hilir harus dievaluasi terus. Nah, itulah tugasnya BPK dan BPKP gitu loh ya. Saran untuk digitalisasi bagus ya, tetapi jangan terkesan mendiscourage. Jangan ada pejabat pemerintah, oknum pejabat pemerintah yang terkesan mendiscourage KPK untuk melakukan tangkap tangan. Karena kalau kita melihat digitalisasi, bahkan di negara-negara Eropa yang sangat kuat digitalisasinya pun terjadi korupsi itu, gitu. Nah, oleh karena itu saya pikir tetap kita track saja. OTT itu semakin agresif, kalau bisa tiap hari ada mungkin 100 atau 200 orang yang di OTT KPK, kalau KPK bisa melakukan itu. Yang digitalisasi melalui PPATK atau e-procurement dan sebagainya, silakan saja, karena memang undang-undang ITE kita memperbolehkan ya, di undang-undang ITE itu, di mana bukti-bukti elektronik sebagai barang bukti di pengadilan.
Tetapi operasi tangkap tangan ini dalam 5 tahun terakhir itu memberikan efek jera dan kehati-hatian yang tinggi gitu. Kalau hanya pakai digitalisasi, banyak buzzer atau hacker atau ahli-ahli IT yang berkolaborasi dengan koruptor untuk menutupi atau mengecoh jejaknya. Jadi itu tadi pakai dual track saja, digitalisasinya diperkuat, kemudian yang OTT-nya sehari kalau bisa 100-200 oknum bupati atau oknum gubernur ditangkapin yang terbukti korupsi. Terima kasih. Iya, kasus ini saya kira kita harus melihat pada proporsionalnya ya. Pak Luhut itu mengatakan begitu bukan berarti mendiskreditkan KPK. Maksudnya itu preventifnya harus jalan. Jangan cuma tangkap OTT melulu, preventifnya kapan? Kan OTT terus nih. Mana ada action untuk pencegahannya itu? Jadi jangan dua hal ini saya melihat di berita di TV itu Pak Saud sangat emosional, agak emosional lah ya mengartikan ini. Jadi bukan artinya Pak Luhut ini mengkecilkan KPK, peran KPK. Ini penting. Kalau KPK OTT terus, mana mungkin sehari bisa 3.000? Petugasnya siapa? Penjaranya di mana? Saya kira bukan hal begitu. Jadi kalau mau secara komprehensif, negara ini harus dikelola dengan satu sistem. Nah, sistem digitalisasi itu menurut saya sangat penting. Kita lihat, STNK aja dulu atau bikin SIM mesti datang langsung ya. Begitu tanpa temu muka, itu mengeliminir itu pungli-pungli. Itu salah satu bukti simpel aja ya. Saya kira ini bagus, tinggal lanjutin aja. Jangan dikit-dikit tersinggung lah masing-masing mau besarkan korpsnya ya. Makasih. Ya kita salut aja kalau Pak Luhut bisa bicara seperti itu. Tapi dalam sejarahnya ya, kalau kita bikin peraturan dan masyarakat kita tuh selalu kreatif gitu. Misalnya dulu kita bikin yang namanya kawasan 3-in-1, tapi kan orang kita bisa menyediakan joki. Terus ada ganjil genap, lalu bisa juga bikin yang namanya mobilnya 2, jadi ganjil dan genap juga. Jadi setiap yang dilakukan itu aturan-aturan, apalagi sekarang kita meyakini digitalisasi. Tetap kalau niatnya orang mau maling mah ilmunya lebih satu tingkat di atasnya. Jadi kita nggak bisa menafikan hal itu gitu loh. Nah, yang paling penting lagi sebenarnya di sini adalah ini kan mereka sebetulnya jual perizinan. Nah, kalau kita bicara perizinan itu, seberapa jauh izin-izin itu bisa diberikan secara transparan, dan prasyarat mendapatkan izin itu apakah sudah sesuai dan sudah seharusnya. Karena ketika izin dikeluarkan itu kadang-kadang ada penyimpangan yang kita excuse gitu loh. Itu aja. Ya kita lihat aja yang katanya kayak mata uang kripto aja yang aman-aman ternyata bisa dihack juga ya. Dan menurut saya itu sistem itu kan diinput oleh manusia gitu loh. Jadi kalau yang inputnya benar ya hasilnya juga benar. Kalau misalnya yang inputnya bisa disuap ya hasilnya juga beda lagi gitu loh. Jadi mau sistem diubah kayak gimana tergantung orangnya juga. Terima kasih. Ya dari sisi teknologi, dari segi transparansi mungkin saya setuju ya. Tapi kita kembali lagi, penyebab korupsi itu apa? Artinya kan dari pejabat merasa penghasilannya kurang atau fasilitasnya kurang, atau yang kedua orangnya itu terlalu serakah sehingga masih korupsi. Gaji udah gede, fasilitas semua sudah dibiayai sama anggaran pemerintah, masih juga itu berarti moralnya yang nggak benar. Tapi kalau semua fasilitas sudah dijamin dengan pendapatan yang sudah luar biasa besar, kalau dia masih mungkin tidak bisa gampang korupsi begitu. Menurut saya, kalau ini kembali lagi pada moralnya si para pejabat tadi, itu keserakahannya begitu sekali. Bagaimanapun tingginya infrastruktur yang dibuat, roadmap pekerjaan yang dibuat, tapi kalau moralnya tidak bagus ya tetap aja korupsi juga begitu. Masalah digitalisasi itu kan tentang pembayaran apapun itu masalah administrasi yang tadinya manual oleh manusia, administrasinya dibikin elektronik digital. Tapi ingat,
Masalah korupsi, uang itu kalau sudah dikumpulkan dengan cara administrasi digitalisasi, bisa dikorupsi atau masih bisa dikorupsi. Masalahnya di Indonesia ini bukan masalah administrasinya yang digitalisasi atau tidak, tapi masalah setelah uang terkumpul. Kan tetap nanti manusia juga yang ngurusin, bukan mesin. Ini yang membuat bisa dikorupsi kemungkinannya. Tentang undang-undang ETRE yang dijadikan elektronik lalu lintas, itu saja nomor mobil, nomor motor masih bisa diganti, diakali. Apalagi yang sudah dana terkumpul banyak. Kalau di Indonesia tetap saja kemungkinan masih bisa dikorupsi, kemungkinan seperti itu. Terima kasih, semoga memberkatuh. Kalau pendapatan saya sih belum tentu juga ya. So manusia kan umumnya sifat kan serakah, tapi nggak semua. Seperti pendapat Bapak Horas itu belum tentu, ya nggak? Kalau koruptor yang licik kan seperti belut, susah ditangkap. Mereka kan ada akal-akalannya, ya nggak? Jadi susah, karena kan nggak bisa juga pakai ini sistematisasi. Tergantung manusianya itu nggak, akhlaknya gitu. Itu memang seperti sikap alam dengan lain, tapi semua kembali ke Islam. Itu bisa diatur, masih bisa diatur. Caranya gimana? Pesertanya dibatasin, harus daftar dulu dan sebagainya. Mereka main di spek. Jadi ada aja akalnya, dan itu pasti tembus terus. Boleh dicek deh. Terima kasih. Kalau menurut saya Pak Ruhut itu ngomongnya ada benarnya. Cuman satu, harus undang-undangnya dibuat dulu peraturannya, bahwa semua government, baik itu government lokal maupun government nasional, harus e-budgeting atau harus dengan e-elektronik. Nah, kalau sudah seperti itu, lalu sampai kepala daerahnya atau menterinya mengubah dari terbuka menjadi tertutup seperti di DKI, maka itu harus dicopot kepala daerahnya. Kalau bisa dibuatkan seperti itu, maka pasti lebih efektif di dalam menangani masalah korupsi, walaupun tidak menjamin 100%, karena orang Indonesia itu pintar kalau diminta cari celah-celah, tapi minimal kita berusaha untuk supaya semuanya jadi transparan. Dan mengenai Pak Saud Sitimorang yang marah-marah tentang statementnya Pak Ruhut, saya kira Pak Saud Sitimorang itu harus menjawab apa yang dikatakan oleh Ibu Elizabeth, guru spiritualnya SBY, bagaimana dengan peristiwa Anas Urbaningrum dan bagaimana dengan apa yang dilakukan oleh BW dan AS, seperti itu. Jadi jangan teriak maling, sok suci, tapi korupsi itu adalah tanggung jawab kita semua. Kalau tidak, ini ada satu contoh, RT RW mengatakan bahwa bagaimana saya nggak peduli, pokoknya caleg-caleg, para caleg yang mau minta, yang mau memberi, saya pakai untuk uang kas. Lalu saya tanya, bagaimana dengan pemilihnya? Ya nanti dipilih. Nah, ini kan mati. Baik, kami cukupkan sampai di sini untuk Businessman Opinion. Saya Anto Wijaya.